Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kajian bahasa Arab. Dan di sini saya tulis kata yang sering digunakan dalam percakapan dulu. Itu tambahan dari yang telah kita berikan di kertas. Tambahan dari yang telah kita berikan di kertas. Nanti mungkin bisa ditambahkan lagi katanya. Ada 5 di situ ya. Ada 5 dan mungkin kita pernah dengar berkaitan dengan kata ini. Yang pertama ini dulu ya. Saya dulu nanti sama-sama. Syukran, saudara. Syukran, terima kasih. Syukran. Kalau dalam hadis jazakallahu khairan, semoga Allah memberikanmu kebaikan. Tapi kalau bahasa formalnya syukran. Dan yang kedua afwan, silakan. Afwan. Maaf. Ini kita diganggu atau digolimi. Afwan. Maaf ya. Afwan. Kemudian yang ketiga, ini ada 2 garis miring. Ta'ala dan ta'alai. Maksudnya kalau ta'al laki-laki, ta'alai perempuan. Ya dulu. Ta'ala. Ta'alai. Tapi biasanya disukun ya. Ta'al. Jadi kalau ngomong tuh huruf terakhir disukun. Ta'al. Sini. Perempuan ta'alai. Ta'al. Laki-laki, kalau perempuan apa? Ta'alai. Kemari. Kemudian yang keempat dulu tafadhali. Kalau perempuan tafadhal, laki-laki. Kalau tafadhali perempuan. Tafadhal laki-laki, tafadhali perempuan. Jadi ada syukran, terima kasih. Afwan, minta maaf ya. Ta'al, kemari. Tafadhal, silakan. Kemudian hal indaka. Hal indaka. Apakah kamu punya? Hingga ditambah setelahnya apa? Misal, apakah kamu punya kitab? Hal indaka kitabun. Jawabannya na'am atau la. Itu ya. Jadi hal indaka itu apakah kamu punya? Ini tambahan ya. Jadi ada syukron, terima kasih, afwan, maaf, ta'al, kemari, kemudian tafadhal, silahkan. Hal indaka, apakah kamu punya? Tambahan yang cukup ini dulu ya. Ya. Ya, ini tambahan kosakata yang sering muncul, yang sering digunakan. Sekarang kita nambah kosakata seperti biasa, 5 kosakata yang telah kita berikan kertasnya. Terakhir sampai halaman 100 atau nomor 114. Soidaliyah, apotek, mustausaf, puskesmas, kemudian madhaf, museum ya, kemudian masnaun yaitu pabrik. Sampai situ kemarin untuk isimnya. Kemudian untuk fiilnya kemarin sampai sa'ala kalau tidak salah.
Sa'ala yas'alu, bertanya. Fahima yafhamu, paham. Sa'ala yas'alu, bertanya. Sekarang kita nambah 5 kosakata, 3 isim, 2 fi'il. 115. Saya dulu ya, nanti didudukkan sama-sama. Mazra'atun, silakan. Mazra'atun. Sawah. Mazra'ah itu sawah. Mazra'ah pakai za. 116. Hadiqatun, silakan. Hadiqatun. Kebun. Ya, ada jannah itu kebun, hadiqah juga kebun. Mazra'ah sawah, hadiqah kebun. Kemudian qaryatun. Desa. Qarya itu desa. Mazra'ah sawah, hadiqah kebun, qaryatun desa. Satu desa ya. Kemudian lanjut fi'il baliknya 160, 161. Korea. Ya. Kita ulang dari fahima dulu ya. Fahima yafhamu, silakan. Paham. Sa'ala yas'alu, bertanya. Sa'ala telah bertanya. Yas'alu sedang bertanya. Bertanyalah. Apa bertanyalah? Is'al. Nanti ulang lagi biar tambah ingat. Is'al, bertanyalah. Kemudian 161. 160. Mengetahui dan beramal. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu, mengetahui. Ketahuilah, apa bahasa Arabnya ketahuilah? Beramal. Fi'il amarnya i'lam. Nanti diulang lagi supaya lebih jelas. Alima ya'lamu, mengetahui. Terus 161 gitu. Amila ya'malu. Amila ya'malu, beramal. Jangan ketukar ya, itu sama. Alima ya'lam. Ini dalam Al-Quran banyak sekali. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal. Kalau alima mengetahui, kalau amila beramal atau bekerja. Alimal ghaibi wa syahadah. Apa bahasa Arabnya beramalah, bekerjalah. I'mal. Kemarin apa teorinya? Fi'il amr, perintah itu diambil dari fi'il mudhari yang ada ya-nya itu. Kemudian dihapus ya-nya, diganti alif. Apa harokatnya? Lihat huruf ketiga. Huruf ketiga alif atau kasroh maka di kasroh. Kalau huruf ketiganya domah maka di domah. Ya, ini ya kemarin kaidah untuk menyusun, membentuk fi'il amr. Kita lanjutkan insyaallah. Silakan dibuka kitabnya. Halaman 44. Halaman 44. Lalu diulang tidak ini sebelumnya? Paham ya? Insyaallah ya. Sebelumnya untuk membuat kalimat, jadi ada huruf jar li. Ada huruf jar li, artinya apa nih? Milik. Hadal kitabu li Muhammadin. Kitab ini miliknya Muhammad. Dan seterusnya. Nah, kita masuk halaman 44. Nah, semua ya.
Saya bacakan perintahnya. Iqra. Iqra apa artinya? Bacalah. Al-mithala, contoh. Al-ati, di bawah ini. Thumma artinya kemudian. Kawin, bentuklah, susunlah. As'ilatan, soal-soal. Wa ajwibatan, dan jawaban-jawaban. Mithlahu, yang semisalnya. Jadi di sini perintahnya adalah bacalah contoh di bawah ini, kemudian susunlah soal-soal dan jawabannya. Itu ada gambarnya ya, di tengah ada gambarnya. Kita diperintahkan untuk buat pertanyaan sekaligus jawabannya. Situ ada satu contoh, kita baca sama-sama, saya dulu. Liman, silakan. Liman. Hadal kitabu. Hadal kitabu. Artinya apa sama-sama? Milik siapa kitab ini? Jadi kita tanya, milik siapa kitab ini? Di bawahnya nanti ada gambar apa itu? Ada pena, ada kunci, ada mobil, ada sapi atau kambing? Sapi ya. Ini nanti dibuat pertanyaan, milik siapa? Kemudian hadal kitabu, silakan. Hadal kitabu. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Kitab ini miliknya Muhammad. Jadi ini jawabannya ya. Milik siapa kitab ini? Biar mudah kita membahasakan ke Indonesia dulu ya. Milik siapa kitab ini? Kitab ini miliknya siapa? Muhammad. Nah, nomor 1 sama-sama jawabnya. Itu ada gambar apa? Pena. Pena bahasa Arabnya kolam. Ya, kalau lupa bisa dibuka lagi. Ya. Nomor 5 itu ya. Kolamun. Pena. Sama-sama saya dulu. Liman hadal kolamu. Liman hadal qalamu. Siapanya? Sama-sama. Hadal qalamu li Abbasin. Setiap dua nomor saya tulis di papan tulis, tapi kalau ini lewatin dulu ya. Setiap nomor nanti setiap dua nomor saya tulis. Jadi jawabannya liman hadal qalamu. Liman hadal qalamu. Apa jawaban? Soal ya. Liman hadal qalamu, milik siapa pena ini? Apa jawabannya? Hadal qalamu li Abbas. Nomor 2 di situ ada gambar apa? Kunci. Masalahnya kunci apa? Miftah. Sama-sama buat pertanyaannya. Liman hadal miftahu, milik siapa kunci ini? Ya, pakai li ya. Kalau man kan siapa? Kalau li milik. Kemudian jawabannya, kunci ini milik Ali. Sama-sama. Hadal al miftahu li aliyin. Hadal miftahu li aliyin. Ini yang menulis silahkan, tidak juga tidak apa-apa ya. Intinya apa namanya? Ini melatih namanya tulisan. Liman hadal qalamu. Liman hadal al-qalamu. Ya. Kemudian hadal qalamu, ini siapa dia? Terkembang li Abbasin. Abbasin. Kenapa ini dikasroh? Karena ada huruf jar, li Abbasin. Nomor 2, liman. Kunci apa tadi? Hadza al tahu. Milik siapa kunci ini? Hadzal miftahu.
siapa? Li aliin. Li aliin. Miftah itu apa? Kunci. Milik siapa kunci ini? Kunci ini miliknya Pak Ali. Ali. Kemudian sampai tulis ya. Nomor 3. Di situ ada gambar sayyarah. Ada nggak dalam Al-Quran kata sayyarah, Mas Satria? Sudah pernah kata baca Quran di Solo? Sayyarah. Dalam surat Yusuf ada ya. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Tapi artinya bukan mobil, karena sudah mengalami transformasi bahasa. Sayyarah kalau zaman dahulu diartikan delegasi, rombongan. Ya. Tapi kalau sekarang diartikan mobil. Ya, jadi jangan diartikan mobil ya. Kalau ini sudah ditransformasi bahasa. Di sini apa? Sayyarah artinya mobil di Al-Quran, rombongan. Dan zaman dulu belum ada mobil. Itu ada gambar mobil. Kita buat pertanyaan, milik siapa mobil ini? Jangan pakai harga karena ini perempuan ya, berarti sama-sama. Liman hadi atau hada? Hadi. Liman hadihi as-sayyaratu, milik siapa mobil ini? Jawabannya apa? Hadihi sayyaratu, sama-sama. Hadihi sayyaratu lil mudiri. Lil mudiri. Sayyarah ya, apa saya tadi? Mobil. Kemudian yang keempat di situ ada sapi. Sapi bahasa Arabnya apa, Dimas? Baqaratun, surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah. Milik siapa sapi ini? Sama-sama bahasa Arabnya. Liman apa? Hadihi al-baqaratu. Sapi ini miliknya petani. Sama-sama. Hadihi baqaratu milik lil fallahi. Sapi ini miliknya petani. Falah ditasdid di situ ya, lamnya. Sapi itu ada zakatnya enggak? Ada. Berapa Mas Satri? Zakatnya kalau sudah sampai 30 ekor. Jadi zakat itu ada emas perak, ada zakat uang, ada zakat hewan ternak. Yang dizakati hewan ternak cuma ada 3, onta, sapi dan kambing. Kalau kambing berapa Ustaz? 40 ya. Kalau kambing 40, kalau sapi 30, kalau onta 5. Ya, kalau onta 5, sapi 30, kambing 40, onta 5. Kira-kira di tempat kita ada nggak yang punya sapi sekitar 30? Ada aja. Ada, tapi jarang ya. Jarang. Cerita sedikit ya. Dulu kita pas di sana ditugaskan di suruh imami di sana, di tempat yang Masya Allah di tengah padang pasir, kemudian keluarganya juga Masya Allah pada rendah hati semua. Mayoritasnya itu mereka punya sapi, kambing, unta ada semua. Daerah pelosok. Itu tahun 2014. Di mana? Di Yaman. Ya, 14. Ditugaskan untuk PKL di situ ya. Itu belum ada listrik tahun 2014. Bisa dibayangkan. AC nggak ada. Padahal di tengah padang pasir itu ya. Kemudian air nggak ada. Pas Ramadan lagi, 2 hari saya pengen pulang karena sudah nggak sabar. Dibetah-betahkan. Di antara hikmahnya apa, mereka itu orangnya rendah hati, orang-orang Arab ya. Dengan tamu Masya Allah sangat menyambut
Padahal mereka hidupnya mohon maaf serba kekurangan, tapi dengan kita itu diada-adakan. Akhirnya kan tamu pas Ramadan. Kalau pas sahur, kalau pas buka mereka mewah-mewahan, padahal mereka sendiri makannya biasa saja. Ini luar biasanya mereka dalam menjamu tamu. Jadi sapi di sini apa? Kalau dia sudah 30 wajib zakat. Kembali ke pembahasannya. Liman hadhihi al-baqaratu, milik siapa sapi ini? Apa jawabannya? Hadhil baqaratu lil falahi. Ini jawabannya seperti bahasa formal ya. Meskipun kita boleh langsung lil falahi, boleh langsung. Milik siapa mobil ini? Lil mudir. Ringkas kan gitu ya. Boleh. Tapi kan kita belajar pemula. Jadi seperti anak SD itu ya. Milik siapa? Ya. Ini untuk sapi. Kemudian yang kelima. Sekalian yang kelima. Di situ ada gambar apa di situ? Radio atau tas itu? Mas Adi ya? Kayaknya tas ini. Tas ya. Ini ada puterannya di situ ya di bawah itu. Tas apa tas kemarin? Hati badun. Laki atau perempuan? Perempuan. Berarti pakai hati. Dibuat sama-sama. Milik siapa tas ini? Liman hadihi al-haqibatu. Ya. Tas ini milik guru, sama-sama. Hadihil haqibatu ya lil mudarrisi. Nomor 3 dulu ya. 3 ini tak hapus sudah ini ya. Nomor 3 liman hadhihi saya waktu milik siapa mobil ini? Hadhihi saya waktu milik siapa di situ? Lil mudiri. Lil mudiri. Kemudian yang keempat, terbiasa nggak tulis bahasa Arab? Buat cacing. Ini nggak harus ditulis, yang penting apa bisa ngomongnya, ya. Tapi kalau mau latihan, ya, membiasakan, alhamdulillah. Nomor 4, liman milik siapa? Hadhihi al-baqaratu. Milik siapa sapi ini? Jadi langsung jawab boleh ya, lil falah harus boleh. Tapi kita runtut saja biar mengajarkan tertib ya. Hadhihi al-baqaratu lil falahi. Falah petani. Kalau ini tak hilangkan, mesinnya jadi apa? Kalau falah kan petani ya. Al-lil falahi. Kalau mesinnya tak hilangkan, hayya alal falah awalnya kemenangan. Jadi ada mesinnya. Sapi ini miliknya petani. Kemudian yang kelima kemarin tadi hakibah ya. Hakibah tas. Liman hadhihi al-haqibatu. Milik siapa tas ini? Hadhihi al-haqibatu
siapa di situ? Lil mudarrisi. Lil, ya, lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Tulis saja. Tulis semua ini berarti ya. Ini latihan membuat pertanyaan dan jawab. Kita melihat benda. Ini milik siapa? Apa bahasa Arabnya milik liman, pakai liman. Kemudian jawabannya boleh langsung li. Ini li Muhammad, ini miliknya Muhammad. Boleh juga dengan lengkap. Hadhihi as-sayyaratu li Muhammadin. Ini penting. Sebenarnya ada sebuah ya, nanti ada kursi, ada ayam, kemudian ada jam, ada rumah, kemudian ada sendok. Nomor 1 ya. Kita ulang dari awal ya sama-sama. Ya, nulis dan bacanya bisa sampai tulis ya. Nomor 1 diulang ya, saya dulu. Liman hadal qalamu, silakan. Liman hadzal qalam. Hadal qalamu Hadzal qalam. li Abbasin. Milik siapa? Pena ini miliknya Abbas. 2 kunci. Sama-sama saya dulu. Liman hadza al-miftahu. Liman hadzal miftahu. Hadzal miftahu Hadzal miftahu. li Aliyin. Li'aliyin. Milik siapa kunci ini? Kunci ini miliknya Ali. Kemudian mobil. Nah, bukan pakai hal tapi pakai hadihi, karena yang ditanya yang ditunjuk itu mobil. Liman hadihi, silakan. Liman hadhihi As-sayyaratu. as-sayyaratu. Hadihi as-sayyaratu Hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. lil mudiri. Hadhihi Mobil ini miliknya kepala sekolah. Yang keempat, al-qarah pakai hadihi ya. Liman hadihi, silakan. liman hadhihi Al-baqaratu. al-baqaratu. Hadihi al-baqaratu Hadhihi al-baqaratu lil fallahi. lil falahi. Fallahi. Falahi. Dipesit lamnya. Sapi ini miliknya petani. Fallah. Kemudian yang kelima, ya. Liman hadhihi, silakan. Liman hadhihi Al-haqibatu. al-haqibatu. Al-haqibah. Tas milik siapa? Tas ini hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini miliknya pengajar. Miliknya siapa? Pengajar. Lanjut nomor 6. Nah, belum? Ya, belum ya. Ini ada kursi. Kita persiapan dulu kosakata bahasa Arabnya ya. Kursi apa bahasa Arabnya? Kursiun. Apakah bahasa Indonesia ambil dari bahasa Arab atau sebaliknya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Mana ada satu kata yang kita gunakan yang sering dipakai, roti. Nah, roti itu bahasa Arab ya. Sehingga bahasa Indonesia ambil dari bahasa Arab. Roti, ada kursi. Kemudian di situ nomor 7 ada berapa di situ? Ayam. Apa bahasa Arabnya ayam? Dipersiapkan dulu kosakatanya. Dajjatun. Kalau ayam jantan dikun. Dajjajah. Kalau di sana kalau bilang saya pengen beli ayam, dajjaj. Ashtari dajjaj. Dajjaj itu apa? Ayam. Kemudian di situ ada nomor 8. Nomor 8 ada apa di situ? Jam, apa jam? Sa'atun. Nomor 9 rumah.
baitun. Nomor 10 sendok, mil Mil apa? akotun. Sama-sama. Milik siapa kursi ini? Sama-sama. Liman hada al kursi. Kursi ini miliknya Aman. Hada al kursi yuli Ammarin. Di Ammarin ada li berarti huruf terakhir di kasroh. Tidak boleh li Ammarun, salah. Atau li Ammaron, tapi di kasroh. Karena huruf jar ya, masih ingat huruf jar, huruf yang mengharuskan huruf terakhir di kasroh. Nomor 7 tadi apa? Dajjajatun. Ya, pakai hada atau pakai hadi? Hadi karena ada tak marbutoh. Sama-sama dibuat kalimatnya. Milik siapa ayam ini? Liman hadihi ad-dajjajatu. Ada saja. Ya, ini tak tulis itu. Kemudian jawabannya ini di awal dulu ya. Liman. Jawabannya ayam ini miliknya siapa dulu? Putri ya, bintu kan putri ya. Putrinya petani. Hadihi ad-dajjajatu li binti al-fallahi. Al-Falah. Li binti al-fallahi. Kursi. Milik siapa kursi ini? Liman hadza kursi. Jadi ya, milik siapa kursi ini? Hadzal kursi miliknya siapa? Di Ammarin. Ya. Kursi milik siapa kursi? Ketujuh, milik siapa? Liman hadihi. Kok pakai hadihi kenapa? Karena yang ditanyakan adalah ayam, dianggap perempuan karena ada tak marbutohnya. Liman hadihi ad-dajjajatu. Milik siapa ayam betina ini? Hadihi ad-dajjajatu. Siapa sih? Putrinya petani. Di sini li binti. Li binti al-fallahi. Ya. Di kursi, ayat yang paling afdal dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi. Dan kursi kalau disebutkan dalam tafsiran itu adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala, itu kursi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh, yang lebih luas daripada bumi dan seisinya. Kalau kursi yang kita pahami ya kursi duduk ya. Kakinya Allah gimana Ustaz? Hah? Kakinya Allah. Kakinya Allah. Allah di mana dulu? Allah di mana? Allah di atas ars. Ya. Jangan dibanding Allah itu di mana-mana. Ini bahaya nih. Allah itu di atas ars, tinggi di atas ars. Dan semua orang insya Allah mengetahuinya. Kalau kita berdoa menghadap ke atas ya, sehingga menunjukkan Allah itu di atas ars. Berarti nggak di mana-mana ya Ustaz? Bukan di atas ars. Jadi kalau pembahasan akidah itu tidak boleh beda. Ya, harus satu ucapan. Jadi kalau masalah fikih banyak perbedaan dan itu tidak masalah.
masalah toleransi, membuka ilmu. Karena siapa berijtihad dia benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Kalau masalah akidah nggak boleh beda. Rukun iman itu ada berapa? 6. Saya berpendapat rukun iman itu cuma ada 1 saja. Boleh nggak ini? Nggak boleh ya. Karena ini pembahasan akidah. Kalau pembahasan fikih ini boleh seseorang ini berbeda karena memang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ijtihad dalam bab fikih. Lanjut ya, nomor 8. Itu ada jam. Ada jam, berarti milik siapa jam ini? Sama-sama. Liman hadhihi apa? As-sa'atu. Jam ini miliknya apa di situ? Ibnu Al-Mudir, miliknya anaknya kepala sekolah. Hadhihi sa'atu li bni Al-Mudiri. Itu jam. Ya. Kemudian nomor 9, rumah. Mau lihat rumah, mintanya milik siapa rumah ini? Apa bahasa Arabnya? Liman hada al-baitu. Rumah ini miliknya dokter. Sama-sama. Hadal baitu lid, langsung lid tabib, lid tabibi atau lid tabib. Milik siapa sendok ini? Ya, sama-sama. Liman hadal hadi. Ya, liman hadihi al-mil aqatu. Hadil mil aqatu li talibi. Apa talib? Pelajar. Sendok ini miliknya pelajar. Nomor 8. Jadi semuanya itu seperti itu ya. Diawali liman. Jam liman. Liman hadhihi saat berarti jam. Hadhihi sa'atu, jam ini ya, jam ini milik siapa di situ? Ibni Mudir. Ibni Al-Mudiri. Ibni Mudir. Kemudian rumah ya. Liman hadza al-bait. Milik siapa rumah itu? Ya. Hadzal baitu baitu lit tabibi. Lit tabibi. Tabib apa namanya tabib? Dokter. Kalau dokter perempuan? Dokter perempuan apa? Bahasa Tabib. Nomor 10. Liman hadhihi al-mil aqatu. Milik siapa sendok ini? Hadhil mil aqatu. Sendok ini milik belajar. Lid talibi. Lid talibi. Dan ini apa? Cara menyusun pertanyaan dan cara menjawab. Cara
jawabnya kalau mau lengkap disebutkan hadhil baqaratu li, hadhil baitu li. Tapi kalau langsung li, milik siapa mobil ini? Li Muhammad, li Khalid, li Tabib, maka boleh ya. Nah, ringkas sama-sama ya, nomor 6 sampai 10 sampai 15 apa. Tadi ada kursi. Liman hadal kursiyu. Liman hadal kursi. Hadal kursiyu. Hadal kursi. Li Ammarin. Li Ammar. Kursi ini untuk pemiliknya Ammar. Kemudian 7. Liman hadhihi ad-dajjajatu. Liman hadhihi ad-dajjajatu. Hadhihi ad-dajjajatu. Hadhihi ad-dajjal. Li binti al-fallahi. Al-fallahi. Falah tadi apa? Petani. Miliknya milik petani. putrinya petani. Kemudian nomor 8. Liman hadhihi sa'atu. Liman hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu li benil mudiri. Jam tangan ini milik putranya kepala sekolah. Sa'ah ya. Kemudian rumah liman hadal baitu, kan? Hadal baitu lit tabibi. Rumah ini miliknya dokter. Kemudian nomor 10. Liman hadhihi. Liman hadhihi. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu. Mil'aqah apa tadi? Sendok. Milik siapa sendok ini? Hadhil mil'aqatu lit talibi. Sendok ini miliknya pelajar. Ya, ini 1 sampai 10 pakai sendok. Orang-orang biasanya makannya pakai tangan, mereka makannya berjamaah. Tadi kalau makan berjamaah, jadi satu nampan 10 orang. Karena mereka senang berjamaah. Orang-orang memang semuanya berjamaah pakai tangan, kecuali yang berbuah ya. Yang berbuah itu pakai sendok. Ya, itu juga nggak apa-apa. Jadi intinya tadi kalau mau bertanya pakai liman, jawabnya li, milik siapa. Kemudian yang kelima di situ, ini daris terakhir ya. Oh, masih ada. Kita masih daris. Setiap ini ada daris-darisnya. Ini daris pelajaran yang ke-8 dan 5, latihan yang kelima. Ta'amal, perhatikan. Ta'amal itu apa? Perhatikan. Al-amthilata, contoh-contoh. Al-atiyata, al-atiyata berikut ini. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kita bacanya menyamping, ya. Bacanya bukan ke bawah tapi menyamping. Tahu menyamping ya? Ya. Saya dulu. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Fil baiti. Minal baiti. Minal baiti. Ilal baiti. Ilal baiti. Al-baitu apa artinya? Rumah. Fil baiti di rumah. Minal baiti dari rumah. Ilal baiti ke rumah. Fi min ila. Boleh nggak saya baca fil baitu, Dimas? Fil baitu, benar nggak ini? Salah. Kenapa salah? Karena ada huruf j. Ada fi min ila. Singkatannya apa? Manila Filipina. Man ila fi ya. Itu namanya huruf j. Bawahnya mustasfa nanti menyamping. Al mustasfa. Apa mustasfa? Baik, nama? Rumah sakit. Rumah sakit.
rumah sakit. Fil mustasfa. Sama-sama. Fil mustasfa. Terus minal mustasfa. Sekarang. Minal mustasfa. Ilal mustasfa. Ilal mustasfa. Pertanyaannya, kok nggak dikasroh itu? Ya tidak, kan ada fi. Kok nggak fil mustasfi? Minal mustasfi. Yang salah siapa ini? Siapa yang tahu? Saya dikasroh ya, huruf jar. Ada fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Jelas ya? Kalau ada huruf jar, maka huruf terakhir di kasroh. Tapi kenapa tidak pada ini? Karena di situ ada huruf terakhirnya apa di situ? Huruf terakhirnya fa atau alif? Hah? Al mustasfa. Ya ini ya. Huruf terakhirnya apa ini? Ini ya. Alif namanya alif bengkok. Jadi alif ada dua, alif bengkok, ada alif lurus seperti wadduha atau da'a ya. Da'a itu alif lurus. Ini kenapa nggak dikasroh? Karena alif dalam bahasa Arab itu tidak bisa diharokati. Paham ya? Jadi alif itu tidak bisa diharokati. Sehingga tadi dari huruf panjang wadduha wal laili idza saja. Sehingga ini enggak kasroh. Minal mustasfa. Karena kenapa enggak kasroh? Karena huruf terakhirnya alif. Dan alif dalam bahasa Arab tidak bisa diharokati. Kalau hamzah bisa. Bedakan hamzah dan alif. Hamzah itu ada ini, ada apa ini? Ada kepalanya ya. Ada a, i, u, itu hamzah. Ada sa'ala, kadang di tengah sa'ala, ini hamzah. Sa'ala, kadang di belakang qara'a, qara'a, kadang di depan. Ini namanya hamzah. Jadi kalau alif tidak bisa diharokati dalam bahasa Arab sehingga tidak tampak harokatnya. Kemudian di bawahnya sama-sama saya dulu. Amrika. Amerika. Fi Amrika. Fi Amerika. Hanya panjang ya. Amrika. Min Amrika. Min Amerika. Ila Amrika. Ila Amerika. Fi dari Amerika. Min dari fi di Amerika. Min dari Amerika. Ila ke Amerika. Kenapa enggak dikasroh fi Amriki? Sama, huruf lainnya apa di sini? Alif, tapi alif lurus ya. Tadi kan alif bengkok, sehingga dia tidak bisa diharokati. Terus jadinya nanti panjang fi Amrika. Nah, belum ini. Jadi alif tidak bisa diharokati. Yang bisa hamzah, ini cara diperhatikan. Hamzah, apa hamzah itu? Yang ada kepala itu bisa terharokat a, i, u. Tapi kalau alif tidak bisa diharokat. Terus Almania, sebenarnya. Apa Almania? Jerman. Almania. Jerman. Fi Almania, kan? Min Almania. Min Almania. Ila Almania. Ila Almania. Namanya tadi apa? Jerman. Kenapa enggak fi Almani? Karena huruf lainnya alif. Alif tidak bisa diharokkan. Karena Jerman juga banyak orang yang masuk Islam. Tapi paling banyak itu di mana ya? Orang apa? Prancis ya? Prancis. Inggris. Dan itu pernah ada teman orang Prancis, itu mayoritasnya dari Aljazair. Mereka qadarullah perempuan-perempuannya nggak boleh pakai jilbab. Kalau pakai jilbab ditangkap. Sehingga mereka hijrah, kebanyakan hijrah ke Yaman. Jadi orang Prancis
tapi mayoritasnya dari Aljazair. Mereka hijrah ke Yaman. Dan setiap hari bahkan banyak orang mualaf. Jadi yang paling banyak Islamnya baik untuk perempuan di Eropa itu Prancis, itu luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini adalah termasuk dari perkembangan Islam, mana sudah sampai Eropa dari dulu, dan insya Allah di akhir zaman Islam itu akan banyak ya, di akhir zaman. Almania, Jerman, ya. Amerika tadi, Amerika, mustasfa, rumah sakit, terus al-baitu, rumah. Jadi di sini fokusnya pada kalau ada huruf jar, maka huruf terakhir di kasroh. Huruf jar diantaranya dia ada 3, ada fi, kemudian apa? Min, kemudian ilah. Fi artinya di, min itu dari, ilah itu ke. Kalau dalam bahasa kita kata keterangan, benar ya, kata keterangan ya. Kalau ada kata keterangan maka huruf terakhir harus di kasroh. Hanya saja pada saat huruf terakhir alif, situ alif yang mustasfa, alif bemba atau alif lurus, maka harokatnya tidak tampak. Kenapa? Karena alif tidak bisa diharokati. Yang bisa adalah hamzah. Tandanya ada apa? Kepala ya, istilah saya kepala ya, biar enak. Ada kepalanya. Kalau nggak ada kepala berarti apa? Nggak bisa diharokati. Baik. Kemudian satu lagi, insyaallah buka halaman 46. Ulangi ya. Cuma baca ya. Iqra waktu, apa artinya? Artinya apa? Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Kita ringkas perintahnya, bacalah. Kebanyakan tulis. Bacalah dan tulislah. Kita perintahnya bacalah sama-sama. Saya dulu nanti ditirukan. Nanti kalau ada perbedaan kalimat saya ditegur ya. Ingat supaya ada yang beda. Hadat tabibu, saudara. Hadat tabibu. Min. Min. Inkal taro. Inkal taro. Artinya sama-sama. Dokter ini, artinya sama-sama dari Inggris. Inkal taro mana? Inggris. Kok bisa inkal taro ya? Saya nggak tahu di inkal taro itu. Dulu kita belajar Inggris. Karena ang itu nggak ada dalam bahasa Arab ya, ang nggak ada. G, maksudnya G itu nggak ada. Mereka kalau G pakai jim, ja. Yang kedua, dhahaba, hamidun, ila, faronsa. Diartikan sama-sama. Dhahaba fi'il berarti apa? Telah atau sedang? Dhahaba yadhabu, telah pergi. Telah pergi Hamid ke Prancis. Itu bahasa letterleg ya. Jadi kalau bahasa luwes, Hamid telah pergi ke Prancis. Kalau bahasa huruf kan, Dhahaba telah pergi Hamid ilah ke Faransa, Prancis. Telah pergi Hamid ke Prancis. Tapi kalau bahasa kita biasanya subjek dulu ya. Hamid telah pergi ke Prancis. Kalau enggak Faransi, sama ini huruf lainnya apa di situ? Alif, sehingga tidak bisa diharokati. Dikira-kirakan harokatnya. Ila Faransa. Kemudian yang ketiga, Mahmudun. Mahmudun. Maridun. Artinya sama-sama. Mahmud sedang sakit. A'anta marid. Apakah kamu sakit? Huwa. Al-ana. Al-ana. Fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Kita belum masuk ke nama-nama waktu ya. Soal nanti ada nama-nama waktu. Ada sekarang, ada besok, ada kemarin. Sekarang itu al-an. Al-an. Bagi saya bahasa Inggris. No ya. Al-an. Di
Ya Anda sekarang. Dia sekarang sedang di rumah sakit. Mahmud sakit. Dia sekarang sedang di rumah sakit. Yang keempat, Zahaba, silakan. Zahab. Abdullahi Abdullah. min Almania Min Almania. ila Inkaltaro. Inkaltaro. Sama ya. Abdullah telah pergi dari mana? Jerman ke Inggris. Abdullah telah pergi dari Jerman ke Inggris. Yang kelima, hadal kitabu li Isa. Perhatikan sama-sama. Kitab ini miliknya Isa. Wadzalikal kitabu Wadzalikal kitabu li Musa. li Musa. Sama-sama dari kan? Dan kitab itu miliknya Musa. Musa. Kitab ini miliknya Isa, itu milik Isa. Yang terakhir, hadal muhandisu Hadal muhandis min Amerika. min Amerika. Artinya muhandis apa? Insinyur ya. Insinyur ini dari Amerika. Min Amerika ini juga sama. Nah, huruf terakhir alif tidak bisa diharokati sehingga dia dikira-kirakan harokannya min Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberikan